Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 9 November 2021. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita amali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik. Engkau telah mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami tidak belajar sebagian kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, siapapun mereka pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Apapun kebaikan Tuhan yang kita rasakan, ya, dan kebaikan Tuhan itu bisa bermacam-macam, ya, bisa dalam bentuk pertolongan, kesembuhan atas penyakit kita, bisa pertolongan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan membebaskan kita dari segala persoalan hidup kita. Banyak, ya, banyak bentuk, ya, cara pertolongan Tuhan yang dialami oleh orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, maka saya katakan kalau kita mau jujur, mestinya harusnya kita itu berani mengatakan bahwa saya begitu sering mengalami pertolongan atau kebaikan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang percaya tapi kita tidak bisa mengatakan atau tidak berani mengatakan bahwa kita itu pernah ditolong Tuhan. Ya, aneh. Ya. Orang-orang yang tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan, ini adalah orang-orang yang mati nuraninya. Ya. Dan inilah orang-orang fasik. Inilah yang bisa digolongkan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus merenungkan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Ya, mulai saat kita mengerti atau mengenal Tuhan, mengerti kebenaran, ya, sampai saat ini berapa banyak Tuhan menyatakan kebaikannya, pertolongannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini seharusnya idealnya Bapak Ibu Saudara harus bisa selalu mengingat kebaikan Tuhan yang berlaku atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kalau orang tidak merasa bahwa mereka pernah ya, kalau orang merasa bahwa dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan karena ukuran kebaikan Tuhan itu hanya karena sesuatu yang jasmani, salah ini. Ya, salah. Jadi orang seringkali gini, orang itu menganggap dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan kebaikan Tuhan kalau dia menikmati secara langsung, secara jasmani. Ya, misalnya disembuhkan dari sakit penyakitnya, ya, ketika mereka kekurangan dana, ya, ketika kekurangan keuangannya sangat bermasalah, Tuhan tolong lewat cukupkan. Nah, ini orang-orang yang sempit cara pandangnya. Mereka hanya menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu selalu dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk materi. Salah. Ya. Juga misalnya kalau apa yang diinginkan, apa yang dirindukan menjadi kenyataan, itu dia bisa mengatakan, oh, ini pertolongan Tuhan. Sementara kalau apa yang dia rindukan, apa yang dia cita-citakan ternyata gagal, ya,
dia tidak merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ini satu konsep yang salah. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara itu bergumul atas masalah hidup Bapak Ibu Saudara, kita bergumul atas beban hidup kita, dan ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu ketika Tuhan tidak menjawab itu, Tuhan punya berbagai alasan. Ya. Dan itu mungkin bagi Tuhan, menurut pemandangan Tuhan itu justru lebih baik kalau pergumulan kita, doa kita tidak dijawab. Itu mungkin lebih baik bagi Tuhan menurut kacamata Tuhan. Ya, yang pernah saya katakan, coba kita membayangkan kalau andai kata setiap doa kita itu dijawab. Kita berdoa ini dijawab, berdoa itu dijawab, berdoa ini dijawab. Coba kita bisa membayangkan kan? Ya, coba. Ini justru bisa membahayakan. Yang pertama, dia bisa sombong rohani. Yang kedua, dia bisa menjadi orang-orang yang tidak kokoh. Orang-orang yang tidak kokoh. Ya, karena minta ini dikasih. Ya, akhirnya apa? Dia merasa bahwa aku minta aja, doa aja selalu dijawab. Kenapa saya mesti capek-capek kerja keras, capek-capek berjuang? Tidak perlu. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan itu tidak selalu menjawab doa orang percaya. Sekalipun dia seorang pendeta besar pun tidak selalu dijawab. Ya, kalau kita lihat Paulus, dia mendoakan bagaimana supaya duri dalam dagingnya diangkat, ternyata enggak. Ya, 3 kali Paulus berdoa tidak diangkat, ya sudah, Paulus tidak mempersoalkan. Nah, kalau dijawab, nanti Paulus bisa menjadi orang-orang yang mungkin menjadi orang-orang yang sombong, bisa juga. Ya. Jadi banyak orang itu merasa sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kalau mereka memang benar-benar mengalami secara nyata, ya, misalnya ditolong dari sakit penyakitnya, diberikan kecukupan secara materi, dibebaskan dari masalah hidup yang membelitnya, itu saja orientasinya, maka dia bisa mengatakan bahwa aku mengalami pertolongan Tuhan, aku mengalami kebaikan Tuhan. Ya, ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Sejatinya Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak hanya terbatas pada pertolongan yang sifatnya lahiriah saja. Tidak terbatas hanya itu. Hanya sekitar kebutuhan jasmani saja. Tetapi lebih dari itu. Lebih dari itu pertolongan Tuhan. Ya. Dan ingat, ini yang penting. Inti dari pertolongan Tuhan yang itu benar-benar patut kita syukuri adalah, ya, inti dari pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang itu pantas kita syukuri adalah ketika Allah Bapa membawa kita keluar dari jalan hidup yang salah dan kita masuk dalam proses keselamatan. Itu pertolongan Tuhan yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Jadi ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, berbalik dari cara hidup lama mereka, ya, diberikan kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk berbalik dari cara hidup mereka yang lama, yang itu keluar dari kebenaran firman Tuhan dan dibawa masuk menjalani hidup yang baru dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Ya. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan yang benar, kebaikan Tuhan yang benar, itu harus membawa orang masuk dalam proses keselamatan yang akhirnya dia, ya, tidak masuk dalam kebinasaan kekal itu. Itu yang paling utama. Maka kalau ketika kita saat ini kita menjadi orang yang
sudah baik sekalipun belum sempurna, dan kita sudah memiliki pemahaman firman Tuhan yang mulai lengkap, dan kita mulai ada ketergantungan oleh Tuhan, ketergantungan pada Tuhan, terlebih memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itu sejatinya itu pertolongan yang sangat indah dalam hidup orang itu. Itulah karya besar Allah Bapa dalam hidup orang percaya. Ya. Dia dulunya orang-orang yang mudah meninggalkan ibadah, ya. Bukan hanya mudah meninggalkan, sama sekali tidak memikirkan ibadah. Hidupnya semaunya, ya. Lebih cenderung menuruti keinginan dagingnya. Ya, kalau tidak boleh kita katakan liar, ya. Dia hidup menuruti keinginan dagingnya. Tetapi sekarang dia menjalani hidup seperti dituntun, dipimpin oleh Tuhan, masuk dalam track yang benar. Nah, ini pertolongan Tuhan. Dan ini harus bersyukur. Inilah pertolongan Tuhan yang sejati, yang akhirnya membuat orang percaya itu masuk dalam proses keselamatan dan terhindar dari api kekal. Ya. Jadi apa artinya Bapak Ibu sudah ditolong, ya, disembuhkan dari sakit penyakitnya? Oke, bagus. Ya, kita mengalami masalah keuangan terus ditolong, ya, seolah-olah merasa bahwa itu pertolongan Tuhan, ya. Tapi akhirnya orang yang mengalami hal ini karakternya tidak berubah, tetap buruk, dan mereka tidak bisa keluar dari cara hidup lama mereka, dan mereka masih tetap jalan dalam trek menuju kebinasaan. Nggak ada artinya, nggak ada artinya, ya. Jadi inti dari pertolongan Tuhan ini adalah bagaimana orang yang mengalami pertolongan Tuhan ini dibangkitkan gairahnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dibangkitkan gairahnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang mengalami hal ini, dia pasti tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, inilah inti dari kebaikan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Setiap kita itu pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi ada yang bisa merasakan. Jadi orang bisa merasakan kebaikan Tuhan dan dia meresponi dengan benar. Ya. Tapi ada juga yang dia tidak merasakan sama sekali, sehingga dia tidak memberikan respon. Karena dia tidak merasa bahwa itu kebaikan Tuhan, sehingga dia tidak memberikan respon. Atau ada mereka yang merasakan kebaikan Tuhan, dia merasakan bahwa ini pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak memberikan respon yang benar. Ya, contohnya apa? Orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya itu, apakah ada jaminan bahwa dia akan dipastikan hidup benar di hadapan Tuhan sampai dia menutup mata? Belum tentu. Ya, orang-orang yang ditolong lewat mujizat yang Tuhan lakukan, apapun bentuknya, apakah ada jaminan dia akan menjalani hidup benar di hadapan Tuhan sampai dia menutup mata? Belum tentu. Ya, ini yang saya katakan, kebaikan Tuhan yang tidak direspon dengan benar. Ya, maka saya harus mengatakan Bapak Ibu Saudara, ya, saya harus mengatakan apa maksud Tuhan di balik mujizat atau tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi, apa maksud Tuhan di balik mujizat atau tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam hidup orang percaya? Ya. Mereka yang mengalami hal ini harus bisa menangkap maksud dari Tuhan melakukan itu, harus. Sehingga nanti dia akan meresponi dengan benar. Ya. Jadi, saya ulangi, jadi apa yang dilakukan Tuhan atas hidup seseorang, atas hidup orang percaya, itu pasti, ya, itu pasti akan mengarahkan orang itu masuk dalam proses keselamatan. Kalau orang itu meresponi dengan benar, kalau orang itu meresponi dengan benar, ya. Jadi makanya saya selalu katakan pada orang-orang dekat saya, coba apa maksud Tuhan dengan peristiwa ini? Kita harus bisa nangkep, ya. Nah, seringkali kita itu kan kagum
kita itu kan bangga kalau melihat orang-orang percaya bisa bersaksi di tengah orang-orang yang belum percaya. Ya kan banyak orang-orang bersaksi, dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dia mendapatkan mujizat, dia mengalami hal-hal ajaib dalam hidupnya. Tetapi dalam kesaksian itu terselip nuansa atau spirit supaya dia ingin disebut lebih rohani dari yang lain. Nah, ini yang menyesatkan. Ini salah. Jadi kalau ada orang kesaksian karena dia mengalami kebaikan Tuhan, karena dia pernah mengalami peristiwa adikodrati, jangan sampai ada nuansa atau spirit dari dalam dirinya itu supaya dia disebut dia lebih rohani dari yang lain. Wah, ini membahayakan banyak orang. Seharusnya orang-orang yang bersaksi mengalami kebaikan Tuhan, mengalami peristiwa adikodrati, seharusnya mereka itu harus bisa menunjukkan perubahan sikap di dalam hidupnya. Harus menunjukkan rendah hatinya, murah hatinya, ketergantungannya pada Tuhan. Dia harus bisa menunjukkan hal itu. Kalau tidak, membahayakan. Jadi mengingat perbuatan baik, mengingat perbuatan baik Tuhan, juga perbuatannya yang ajaib yang kita alami atau yang terjadi dalam hidup orang percaya, itu sangat penting. Dan memang firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur atas segala karya Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita yang sudah merasakan ini, kita memberitakan kebaikan Tuhan itu tapi dengan cara yang benar. Tidak boleh dengan spirit atau nuansa bahwa aku ini lebih rohani loh, aku ini lebih memiliki kedekatan dengan Tuhan lebih dari yang lain. Jangan ada nuansa itu. Coba kalau kita lihat di dalam Mazmur 105 mulai ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah. Jadi kita memperkenalkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jangan hanya karena pertolongan fisik saja, tapi lebih dari itu. Ketika Bapak Ibu Saudara dibawa Tuhan untuk keluar dari cara hidup lama kita dan masuk dalam kawasan hidup baru sebagai orang percaya, disinilah pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Dan ini harus kita beritakan. Kepada banyak orang. Jadi jangannya menikmati berkat jasmani, pertolongan, kesembuhan, kita beritakan. Jadi nanti membuat orang terus melek, membuat orang lain ingin mengalami hal serupa, tetapi tidak ada hasrat untuk merubah karakternya. Tidak ada gunanya, karena toh nanti akhirnya masuk binasaan juga kalau dia tidak berubah karakternya. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkanlah perbuatan ajaib. Jadi perbuatan ajaib itu jangan dinilai membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Bukan itu perbuatan ajaib. Justru perbuatan ajaibnya ketika Tuhan membawa orang itu masuk dalam kesempurnaan dengan merubah karakter setelah mereka diajar Injil Kerajaan Allah. Itu yang ajaib. Maka di dalam Alkitab katakan, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Itu berbicara ketika apa? Ketika orang muda kaya itu suruh menjual segala harta miliknya, dibagikan orang miskin, ikut Tuhan. Itu kan mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia memang serius meresponi, dia rela menjualkan, meninggalkan harta itu. Jadi kemustahilan itu di sini merubah karakter orang. Yang sering disuarakan tuh tidak ada mustahil bagi Tuhan tuh hanya kita membidik mujizatnya, kuasanya, bukan itu. Bukan itu. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan.
Bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan itu adalah orang-orang yang tekun beribadah, tekun membangun mezbah doa, tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah orang-orang yang mencari Tuhan. Dan dia pasti bersuka hati. Ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingat perbuatan ajaib. Ya, kalau saya pribadi mengingat bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan menjadi pembicara di mimbar. Tidak pernah terbayangkan. Tetapi cara Tuhan sangat luar biasa. Nah, ini perbuatan yang ajaib yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin Bapak Ibu saudara juga akan mengalami hal yang sama. Tidak terbayangkan akan punya rohani yang begitu agung. Ya, nanti Bapak Ibu saudara heran sendiri, kok saya jadi bisa lebih sabar ya, gitu. Kok saya jadi lihat orang kok jadi mudah mengampuni, kok saya jadi lebih murah hati. Nah, Bapak Ibu saudara akan heran dengan perkembangan rohani Bapak Ibu saudara sendiri tanpa terasa. Ya, jadi kita loh, kok saya jadi nggak mudah marah ya? Padahal dulu saya itu tidak bisa disenggol sedikit pun, langsung marah. Nah, ini yang harus kita ceritakan. Ini yang harus kita ceritakan kepada banyak orang. Ya. Ayat 5. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi bukan hanya mujizat dan perbuatan ajaib, tapi penghukumannya pun kita ingat. Oh, aku pernah disentil oleh Tuhan. Aku pernah dihajar oleh Tuhan, sekalipun dalam kapasitas yang tidak terlalu berat. Ya, karena Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya, mengajar dan menyesah orang yang dikasihinya, supaya apa? Supaya dia tidak berjalan dalam rel yang salah. Ya, jadi itu yang mestinya dipahami Bapak Ibu saudara. Ya, jadi jangan hanya kebaikannya saja, mujizatnya, tetapi penghukumannya pun, penghukuman yang diucapkannya juga tindakan nyata Tuhan yang membuat kita tidak nyaman. Ya, karena kita berbuat salah terus Tuhan tegur sehingga kita tidak nyaman. Itu juga harus kita ingat. Karena tanpa itu mungkin kita masuk dalam proses kebinasaan. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang mengingat kebaikan Tuhan, itu kita harus orientasinya, arahnya harus perubahan karakter. Ya, perubahan karakter. Masalah Bapak Ibu saudara ternyata nanti juga diberkati secara jasmani, itu mengikutinya. Ya, tapi bukan ukuran utama untuk orang percaya. Ya, karena Alkitab katakan apakah gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Nggak ada gunanya. Ya, ini yang penting. Ya, jadi mari kita belajar untuk memahami tindakan Tuhan dalam hidup kita itu dengan benar. Jangan hanya kita mengeluh, wah Tuhan kenapa aku begini, kenapa begini ya. Justru karena Tuhan berbuat itu, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak ceroboh, kita tidak lalai. Ya, maka seringkali Tuhan sentil, seringkali Tuhan hajar dengan cara Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu saudara. Jadi setiap Bapak Ibu saudara harus bisa mengingat kebaikan Tuhan. Harus bisa mengingat kebaikan Tuhan. Dan yang lebih penting apa? Meresponi dengan benar. Jangan kita menikmati kebaikannya, menikmati mujizat kuasanya, menikmati perbuatannya yang ajaib, tetapi kita tidak meresponinya. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Karakter kita yang masih tetap buruk. Ya. Inilah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan tetapi tanpa meresponi dengan benar. Dan ini akhirnya apa? Bisa binasa juga. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka yang mengalami mujizat otomatis selamat. Enggak. Baik yang melakukan atau yang menerima mujizat tidak ada jaminan mereka akan selamat. Ya.
Karena orang selamat itu kalau dia mengerti Injil, karena Alkitab katakan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita terus belajar firman Tuhan sambil merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, khususnya yang itu bisa merubah karakter kita, karakter anak-anak kita, karakter orang-orang yang kita kasih. Itulah kebaikan Tuhan yang sejati, dan kita harus meresponinya dengan benar lewat tindakan nyata kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, tolong setiap kami, anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan untuk kami terus mampu dan mau mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.